Namaku adalah Hajar Rangkayu Rasuna Said atau yang biasa dikenal Rasuna Said. Aku lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Aku berasal dari keluarga bangsawan di Minangkabau, di mana ayahku yang bernama Muhammad Said merupakan seorang saudagar Minangkabau sekaligus juga seorang aktivis. Pendidikan awalku dimulai sejak aku duduk di sekolah dasar, lalu berlanjut ke pesantren Arishidia, di mana aku menjadi satu-satunya santri perempuan. Di sana, aku dikenal sebagai insan yang cerdas, pemberani, dan berbakat. Setelah itu, pendidikanku berlanjut di Diniyah Putri Padang Panjang. Aku merupakan sosok yang sangat memperhatikan pendidikan kaum perempuan. Hal tersebut aku buktikan dengan diriku yang pernah menjadi guru di Diniyah Putri. Namun, pada tahun 1930, aku memutuskan untuk berhenti mengajar karena aku berkeyakinan bahwa kemajuan kaum perempuan tak hanya dapat dicapai melalui pendidikan formal, namun juga melalui perjuangan politik. Aku memulai perjuangan politikku dengan aktif di Sarekat Rakyat atau SR sebagai sekretaris cabang. Kemudian aku bergabung dengan Sumatera Tawali dan bersama-sama mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI pada tahun 1930. Tak hanya terlibat dalam organisasi tersebut, aku juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh PERMI. Bahkan aku mengambil langkah lebih jauh dengan mendirikan sekolah Tawalib di Padang dan memimpin kursus putri serta kursus normal di Bukit Tinggi. Selama keterlibatanku di PERMI, aku memiliki reputasi sebagai orator ulung yang tasgan mengecam pemerintahan Belanda. Karena kegigihan dan keberanianku melawan pemerintah kolonial Belanda, aku mendapat julukan Singa Betina dari Sumatera Barat. Keberanianku ini mencatatkan namaku sebagai wanita pertama yang dijerat hukum Speak Village karena berani berbicara menentang penjajahan Belanda. Pada tahun 1932, aku bersama teman seperjuanganku, Rasima Ismail, ditangkap dan dipenjara di Semarang. Setelah bebas dari jeruji besi, pada tahun 1935, aku menjadi pemimpin redaksi majalah Raya di Sumatera Barat. Aku dikenal dengan tulisan-tulisanku yang tajam, serta majalah Raya pada saat itu dianggap radikal. Polisi rahasia Belanda berhasil mempersempit ruang gerakku sehingga aku memilih pindah ke Medan, Sumatera Utara. Tahun 1937, aku mendirikan perguruan tinggi di Medan, juga menerbitkan majalah mingguan bernama Menara Putri. Setelah kemerdekaan Indonesia, aku aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Aku kemudian duduk di kursi Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili daerah Sumatera Barat. Setelah itu, aku menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RI dan Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga akhir hayatku. Karena sibuk dengan urusan politikku, aku tak memperhatikan kesehatanku. Hingga akhirnya aku meninggal di Jakarta karena kanker darah pada 2 November 1965. Jenazahku dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Karena jasa-jasaku dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, aku sangat dihormati. Dan pada 1974, aku diakui sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI. Namaku akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.